Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan stambuk A241-21010. Saya dari kelas A, kelompok 8, yang dimana asistennya Kak Agnes Krisnawati Todi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai percobaan 6, yaitu arus bolak-balik. Yang berikutnya adalah tujuan percobaan. Tujuan percobaan yang pertama yaitu memahami konsep arus bolak-balik dan resonansi. Yang kedua itu tujuan pembelajaran khusus, yang dimana menentukan besaran-besaran dalam satuan arus bolak-balik. Yang berikutnya adalah mengukur besaran dalam arus bolak-balik. Yang berikutnya adalah melakukan percobaan resonansi dalam arus bolak-balik. Arti dari resonansi sini adalah suatu gejala yang terjadi pada suatu rangkaian AC yang mengandung elemen induktor dan kapasitor. Jadi di sini adalah resonansi pada rangkaian AC terjadi jika reaktansi induktif atau XL sama dengan reaktansi kapasitif atau XC, yang dimana di sini mengandung unsur induktif dan kapasitif. Yang di sini terdapat suatu harga frekuensi yang menyebabkan reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif saling menghilangkan, sehingga didapat karakteristik rangkaian sebagai resistor murni, yang dimana tegangan dan arus rangkaian menjadi sefasa. Artinya di sini resonansi pada rangkaian seri dinamakan resonansi dapat diparalelkan, atau di mana besaran-besaran dalam satuan arus dinamakan bolak-balik. Yang di sini adalah tegangan maksimum, yang dimana Vm sama dengan 1/2 FPP, yang dimana kuat arus maksimum IM. IM sama dengan dimana tegangan efektif VEF nya yang mana sama dengan Vm atau akar 2, dimana kuat arus efektif sama dengan Lm atau diakar 2 kan, dimana tegangan rata-rata V bar sama dengan 2 dikali Vm per Pi. Kuat arus rata-rata atau lebarnya itu 2 dikali M sama dengan Pi, dimana keterangannya FPP adalah tegangan dan puncak ke puncak, yang mana simbolnya itu atau simbolnya adalah V. Vm sama dengan tegangan maksimum, yang dimana juga simbolnya V atau satuannya V. Lm adalah kuat arus maksimum atau ampere atau A. Vf adalah tegangan efektif atau V, yang dimana Lef adalah kuat arus efektif atau ampere. V bar sama dengan tegangan rata-rata atau volume. I bar sama dengan kuat rata-rata atau I. Yang selanjutnya adalah fungsi A dan bahan. Yang pertama itu sumber arus DC dan AC. Arus listrik AC biasanya digunakan untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh. Dikarenakan arus AC memiliki kerugian yang lebih kecil dibandingkan arus DC. Listrik DC biasanya digunakan oleh perangkat elektronika atau untuk keperluan beban elektronika. Kabel penghubung berfungsi untuk menghubungkan listrik kapasitor 2200 UF dan juga berfungsi untuk dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik. Sedangkan resistor 47 ohm berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Kumparan atau induktor berfungsi untuk dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Penjepit buaya berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sumber daya adaptor ke pemakai. Multimeter 3 buah berfungsi untuk mengetahui ukuran tegangan listrik, resistansi, dan arus listrik. Kertas grafik ini berfungsi untuk membandingkan hasil penelitian secara eksperimen dan teoritis. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengapa bisa dikatakan arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau alternating current atau AC merupakan arus dan tegangan listrik
yang besarnya merupakan terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus listrik atau arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Pada prinsipnya, sumber arus bolak-balik bekerja melalui perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Jenis-jenis rangkaian dalam rangkaian AC adalah rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Mengapa dikatakan arus bolak-balik? Dalam arus AC, tegangan yang terjadi pada arus bolak-balik dengan polaritas yang berubah, sehingga arus AC dapat dikatakan sebagai arus yang mempunyai polaritas yang dapat berubah dalam siklus teratur. Dalam hal ini atau dalam arus AC juga mempunyai nilai puncak gelombang atas dan bawah yang selalu berubah. Berarti nilai AC tersebut selalu berubah terhadap gelombang, baik itu dari atas maupun dari bawah. Yang selanjutnya adalah resistansi. Resistansi elemen rangkaian listrik yang berupa resistor disebut juga resistansi atau hambatan yang mempunyai sifat menghambat arus listrik, yang dimana yang lewat padanya atau tegangan yang melalui elemen adalah berbanding langsung dengan arus yang mengalir melalui elemen tersebut, dan dapat dituliskan sama dengan U sama dengan I dikali N dengan keterangan U sama dengan tegangan dalam satuan volt dan I arus yang mengalir dalam satuan ampere, dan R adalah resistansi elemen dalam satuan ohm. Mengenai induktansi, elemen rangkaian listrik yang berupa induktor disebut juga induktansi. Mengapa? Karena dia mempunyai sifat menghambat arus listrik, yang dimana melalui pada bahan tersebut serta menuduh timbulnya arus terhadap tegangan yang dimaksud adalah tegangan yang terpasang. Pada listrik DC berfungsi saat dihubungkan ke sumber. Setelah terhubung tidak berfungsi lagi, atau tetapi dalam arus listrik AC akan berfungsi terus menerus selama masih terhubung dengan sumber. Induktansi didefinisikan sebagai konstanta yang pembanding berlaku pada persamaan tegangan dalam kumparan konduktor, seperti ditunjukkan pada persamaan V sama dengan L du per dt. Kapasitansi, elemen rangkaian listrik yang berupa kapasitor disebut kapasitansi karena dia mempunyai sifat mempercepat arus listrik yang lewat padanya serta menggeser tegangan tersebut terhadap arus yang melewatinya. Pada listrik DC hanya berfungsi saat dihubungkan ke sumber, kemudian tidak berfungsi lagi. Tetapi dalam listrik AC akan berfungsi terus-menerus karena dia selalu terhubung dengan sumber. Kapasitansi didefinisikan sebagai konstanta pembanding yang berlaku pada persamaan arus dalam dua alat konduktor paralel, yang dimana pemisah isolator seperti ditunjukkan pada persamaan berikut ini, yang dimana I sama dengan C du per dt. Yang berikutnya adalah diagram fasor. Diagram fasor adalah metode pengukuran vektor yang memiliki ujung yang lancip. Artinya pada salah satu panah yang menandakan nilai maksimum sebuah vektor, baik itu V atau I, dan badan panah sebagai penanda akhir putaran dari sebuah vektor tersebut. Dalam percobaan ini, penerapan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pemasangan jaringan transmisi listrik atau AC di jalan, dan dari pembangkit listrik menuju ke pelanggan, yaitu rumah, perkantoran, industri maupun instansi. Arus AC juga dapat diubah menjadi arus DC yang memakai trafo. Pengamanan jaringan listrik AC dalam rumah. Pemakaian daya listrik AC di rumah atau di kantor dibatasi oleh pemutus daya yang dipasang bersama dengan kWh meter. Jika arus listrik melebihi ketentuan, maka dengan adanya pemutusan daya secara otomatis akan menurunkan saklar pemakaian alat-alat rumah tangga. Rangkaian listrik AC pada umumnya digunakan pada peralatan elektronik seperti kipas angin, kulkas, kompor,
listrik, toko listrik, TV, dan stiker space. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam